Hey yo, what's up guys, balik lagi di Raja Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raja Malik Channel. Nah, di video sekarang kita bakal ngebahas, saya bakal nge-review, kita bakal share soal kit WLTOS yang udah kita garap, yang udah kita custom menjadi RWD teman-teman. Mungkin ini kit WLTOS versi nextnya dari 4, mungkin 5, atau versi apa, kita bakal bahas dan kita bakal lihat bareng-bareng sama kalian semua. Nah, ini dia teman-teman, di depan layar kalian ini ada satu buah kit WLTOS yang udah kita garap, yang udah kita custom menjadi RWD dan kurang lebih seperti ini teman-teman. Sebelum kita lanjutin, kita bakal ambil sedikit perbandingan. Nah, ini ada kit WLTOS standar, kalian bisa perhatikan sendiri di sini. Oke, kita bakal lihat bagian bawahnya. Nah, udah jauh berbeda sekali teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya perbedaannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ngikutin soal kit WLTOS saya, kalian bisa cek mungkin di video-video saya udah ada beberapa kit WLTOS yang sempat kita garap dari awal, dari yang versi 1, 2, 3 dan 4. Kalian nanti bisa cek aja langsung, mungkin nanti saya simpan linknya di deskripsi. Oke, kalian bisa nonton dulu untuk versi-versi sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas si kit WLTOS versi mungkin versi 5 ya teman-teman, karena versi 4 kemarin kita udah sempat buat, dan ini pembaruan dari versi 4 mungkin ya ke versi 5. Nah, kita bakal bahas sama kalian semua. Nah teman-teman, mungkin sekarang kita waktunya sedikit bahas soal kit WLTOS yang udah kita garap ini teman-teman. Ini cukup sedikit beda dari kit versi yang sebelumnya ya teman-teman, karena bagian motor kalau kalian perhatikan, nanti kita bakal bahas satu-satu sebenarnya. Kita bakal lihat tuh di bagian motor deh. Nah, di sini motornya kita simpen di tengah. Sebenarnya saya udah sempat bikin dulu di kit WLTOS yang AWD saya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini posisinya juga di tengah. Saya buat seperti ini, bikin dudukan di tengah sini. Cuma di bagian versi yang kelima ini, dia posisi untuk mounting motornya itu berada di sini. Nah, bergantung teman-teman. Kenapa saya simpen seperti ini? Karena agar nanti pada saat kita untuk pemindahan wheelbase mau dipanjangin teman-teman, nah si motornya juga nggak akan keganggu teman-teman. Jadi bisa ikut maju mundur seperti itu. Nah, kalau saya buat lagi seperti ini, nah yang awal nih saya dulu buat di AWD. Nah, ini kalau maju mundurnya agak ribet ya di sininya nih. Dia bakal nggak ngikut, dia harus bikin dudukan lubang di sini nih, agak repot lah ya. Nah, saya buat simpel seperti ini. Sekarang kita bakal bahas mungkin dari mana ya? Dari bagian depan aja. Dari bagian depan kita bakal langsung bahas nih teman-teman. Bagian gearbox ini asalnya kan gearbox WL, cuma udah saya custom menjadi 3D print. Jadi saya udah sempet buat teman-teman. Saya bikin dulu sketsanya, terus saya bikin ke teman saya minta bantu, terus akhirnya jadilah cetakan 3D print untuk dudukan gearbox yang bawah ini nih. Gearbox bawahnya tuh jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Terus untuk yang bagian gearbox atasnya yang ini masih tetap pakai dari WLTOS, cuman udah dipotong teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Terus kita bagian shocknya seperti ini. Saya ini pakai Horn Servo dipotong buat bikin dudukan untuk shock di sini. Kalau kalian bisa perhatikan di sini, shocknya saya pakai 2 biji nih percobaan. Ini ukurannya sekitar berapa ya, kalau nggak salah ini tuh 3 mm diameternya, ini sekitar 4, pokoknya beda diameter teman-teman, dan ribbonnya pun keduanya beda ini. Jadi percobaan lah ya, kurang lebih seperti ini. Terus bagian yang ini tuh ya sementara untuk dudukan body post teman-teman, kita bikin satu dulu seperti ini.
Untuk bagian arm atas kalau kalian bisa perhatikan ini juga saya custom teman-teman, ini pakai 3D print, terus ini dikasih spacer untuk dapat sedikit casternya. Ini arm ke sininya untuk ke knuckle, ini spacer juga. Nah ini kita pakai dari Orlando rod end dan ball endnya. Terus untuk bagian knuckle juga saya custom 3D print di tempat teman saya teman-teman, seperti ini. Terus kita bakal lihat di bagian arm bagian bawah ini kita pakai 3D print juga teman-teman. Terus ini pakai brush ukuran 2 mm. Untuk bikin pos shocknya ini saya pakai Orlando nih, Orlando ditempelin langsung ball endnya seperti ini, langsung dikunci lagi sama brush. Ini spacer M2, ini kita pakai Orlando rod end dan ball endnya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kalian bisa perhatikan ini udah habis banget ya lower decknya, udah kita potong karena sengaja saya mendesain untuk bagian gearbox bawahnya tuh kosong seperti ini biar lengannya lebih panjang teman-teman, seperti ini nih, karena sengaja saya pengen cari travel yang bisa tinggi banget buat hentakan nanti pada saat ada traksi dari motor itu biar lebih berasa teman-teman. Nah jadi kalau kalian nanti travelnya sebenarnya bisa diatur, nanti kalau pengen terlalu tinggi nanti kita tinggal dikasih spacer di bagian sini. Nah jadi untuk masukin kuncian arm yang bawah ini kita dari sini. Nah udah cukup jelas ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Terus untuk pembuatan shock ini saya pakai baut naga, terus pakai spacer yang buat bearing ini pakai Orlando lah, kelihatan lah ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Untuk tes steering juga custom 3D print teman-teman. Nah seperti ini. Oke cukup jelas ya. Terus bagian upper deck ini punya WL juga saya potong di sini untuk bikin dudukan teman-teman. Nah karena kalau kalian bisa lihat di sini karena ini tipis banget udah saya potong. Sebenarnya ini tetap masih kuat dan kokoh, cuma biar lebih kuat aja lagi saya bikin upper decknya seperti ini. Nah ini bikin dudukan kuncian di sini, terus saya kunci untuk dari steering sini, terus bikin lagi dudukan kuncian 2 buah di sini. Nah terus saya bikin link di sini teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan ada link panjang ya ke arm atas nih, kanan dan kiri, kalian bisa perhatikan. Kenapa saya bikin ini biar guncangan arm yang di sini biar sedikit lebih ketahan teman-teman. Kalau nggak ditahan di sini mungkin biar nggak terlalu apa ya istilahnya kayak koclak gitu deh teman-teman. Nah biar lebih kokoh jadi dipegangin bagian arm atasnya, bikin link saya di sini, terus bikin lubang di upper deck. Nah oke udah jelas ya teman-teman. Terus berikutnya bagian link steering nih teman-teman. Nah link steering ini saya custom dari asnya si WL Toys, saya bikin drat kanan kiri, ini asnya 2 mm, ini rod endnya saya pakai dari Atomic, ball end ini dari WL Toys. Udah kelihatan cukup jelas ya teman-teman seperti ini. Terus untuk ini link steering ini pakai Orlando, ini bautnya saya custom turnbuckle-nya pakai Orlando. Terus ke sini kita lanjutin lagi ke sini, nyambung ke sini, ini pakai dari Atomic ini servo teman-teman. Servonya emang saya sengaja posisinya bener-bener jauh ke belakang teman-teman seperti ini. Nah kita bakal coba settingan baru seperti ini horn servo udah kita potong juga. Ini ball endnya pakai dari WL Toys, nah ini terus kenapa saya nggak pasangin elektriknya juga biar lebih jelas ya ngejelasin ke kalian semua. Nah di sini yang agak sedikit menarik di bagian mounting motornya teman-teman, ini saya bikin pakai kartu perdana seperti ini. Saya bikin pakai kartu perdana, pokoknya mungkin nanti mudah-mudahan bisa terrealisasikan lah ya. Nanti saya bakal bikin part 3D printnya mungkin yang bisa langsung kalian cobain di rumah. Nah seperti itu. Terus saya pakai spacer di sini teman-teman seperti ini. Nah kita langsung ke belakang ya. Nah ini mount bodinya WL Toys saya tempelin di sini teman-teman, dibalik saya edit, saya custom seperti ini. Ini untuk body post ini
nyambung sini magnet. Ini shock saya pakai dari bekas RC Adventure saya teman-teman yang kecil. Nah, saya cobain di sini. Sebenarnya saya udah bikin juga beberapa model shocknya untuk di kit WL Toys ini teman-teman, cuma kita bakal cobain yang ini dulu. Nah, seperti ini saya bikin dudukan, kalau kalian bisa perhatikan, pakai spacer, terus pakai baut di sini M2 sekitar mungkin berapa mm ini, sekitar 25 mm mungkin ya si bautnya panjangnya. Terus ini saya pakai rod end bikin saya ini custom 3D print. Nah, di sini kita sambung ke ball endnya WL Toys. Nah, ini kalian bisa lihat. Langsung kita baut di sini kuncian. Kalau ini masih standar. Jadi bagian armnya kalau kalian punya WL Toys di rumah, nah harusnya kan ini bagian ini di belakang. Nah, armnya kita balik. Jadi ada di depan sekarang. Nah, jadi yang harusnya yang A ada di sini, yang B ada di sini, jadi kita tuker. Seperti itu. Sekarang kita bakal ngebahas lower decknya. Ini udah kita potong, kalau kalian bisa perhatikan. Nah, ini biar kelihatan ya diferensialnya, biar nggak keganggu. Seperti ini dipotong. Ini ada karet ini untuk apa sebenarnya, terus ini untuk apa. Nah, ini tuh untuk baterai teman-teman. Nanti baterai ada di belakang disimpan sini, dan ini karet ini untuk kuncian baterai. Mungkin nanti kita bakal contohin ke kalian semua. Nah, kalau gearbox belakang nggak ada banyak yang berubah teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan masih standar ya. Nah, untuk bagian knuckle-nya yang belakang ini saya ganti pakai ball end-nya yang WL Toys yang metal teman-teman, kita ganti. Asalnya plastik kan, nah kita ganti yang metal. Ini juga ini pakai ball end-nya dari Atomic, saya potong ganti pakai yang ball end-nya dari Atomic yang besi. Nah, terus untuk ini kita pakai brush 2 mm spacer kuningan untuk bikin dudukan mounting motor mount yang ada di tengah ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita bakal lanjutin lagi, tapi saya bakal ambil dulu baterai buat nyontohin ke kalian. Nah, kita bakal coba ambil baterainya. Ini baterainya teman-teman, kita bakal ambil contoh. Saya mau nyontohin ke kalian. Jadi nanti baterai ada di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini mungkin nanti kunciannya seperti ini, ke sini aja, kurang lebih seperti inilah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya mau ngasih info ke kalian untuk settingan si kit WL Toys yang versi 5 ini teman-teman. Ada sedikit kendalanya sebenarnya nggak begitu berpengaruh, tapi kalau menurut saya sebenarnya berpengaruh banget. Kenapa? Saya itu seneng semua kit WL Toys saya itu pakai diferensial teman-teman. Tetapi untuk di kit WL Toys yang versi 5 ini saya terpaksa menggunakan lock diff teman-teman, dan ini pun custom. Kenapa nggak bisa pakai diferensialnya WL Toys? Bisa teman-teman, saya bakal ambil contoh sebentar. Nah, ini teman-teman, ini diferensialnya WL. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya bisa teman-teman. Nah, ini ya, ini kan gearboxnya WL juga, dan ini diferensialnya si WL Toys. Nah, sebenarnya yang bikin nggak bisa itu adalah settingan atau setup yang saya cari teman-teman. Kalau kalian punya kit WL Toys standar seperti ini, terus kalian mainin beberapa menit pun itu bakal kerasa panas banget teman-teman, untuk di kit WL Toys standar AWD seperti ini. Kenapa? Karena diferensialnya ini tuh sekitar 28T, terus ketemu gear shaftnya yang di dalam itu sekitar 8T, dan itu pasti bakal berasa panas banget ke motor teman-teman. Jadi saya akalin gimana caranya biar nggak terlalu panas, tapi FDR-nya atau settingan rasio gearnya tetap dapat teman-teman. Nah, jadi saya custom seperti ini, jadi saya lock, saya buat seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita bakal bongkar biar kalian juga bisa ngeliat. Oke, kita bakal bongkar dulu. Nah, oke teman-teman, jadi udah kita bongkar. Kita bakal buka gearboxnya. Oke. Nah, kita bahas dulu. Nah teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini untuk gear shaftnya. Nah, ini udah saya custom juga nih. Ini seharusnya kan 8T, cuma saya potong
pakai gear 10T ini saya. Nah 10T. Terus untuk gear yang ininya masih standar di 29T. Terus saya kasih baut teman-teman. Nah jadi langsung baut aja. Jadi pada saat kalian nanti mau ganti-ganti gampang banget, ini tinggal dicopot. Nah seperti ini. Nah mudah, kalian tinggal baut aja. Masih standar, nanti kita bakal cobain dulu setup yang kita terapin di kit WL versi 5 ini. Nah terus ini diff-nya seperti ini. Ini udah lock diff jadinya. Ini saya pakai Corona sekitar 20, antara 20 atau 21 lah kalau nggak salah teman-teman nih. Nah saya buat seperti ini teman-teman. Awalnya kita dari baut seperti ini. Nah kalau kalian bisa perhatikan. Nah terus diff-nya si WL kita potong bagian sini. Nah ini kita potong terus kita bikin seperti ini pakai gear Corona seperti ini. Jadi rasio gearnya seperti ini dulu yang akan kita coba teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi bukannya nggak bisa pakai diff-nya WL teman-teman, seperti itu, karena pasti bakal panas banget teman-teman. Ketemu 8T di sini, diferensial bisa menggunakan diferensial, cuma seperti itu. Saya nggak mau ngorbanin motor saya juga, saya nggak mau terlalu panas teman-teman. Nah jadi saya korbanin aja, kita pakai lock akhirnya. Nah saya buat seperti ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah jadi untuk settingan kit yang WL versi 5 ini kita coba lock diff ya teman-teman. Keempatnya kit 1 2 3 4 itu saya semuanya pakai diferensial, karena saya lebih cocok, lebih enak, dan lebih ngerasa lebih smooth aja pakai diferensial tuh. Oke, sekarang kita bakal lihat si gearbox ini. Nah biar lebih jelas ya. Nah seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikin part 3D printnya yang langsung tempel aja, nanti kalian bisa coba di rumah. Kurang lebih seperti ini. Ini pakai spacer kuningan M2, terus ditambah pakai apa inilah, nanti saya bakal simpen linknya, kalian bisa cek sendiri. Oke, dikasih baut di sini. Nah nempel di sini, bautnya udah kita kikis juga, sudah sedikit jelas lah ya teman-teman, kalian bisa ngeliat. Nah sekarang kita mau coba pasangin lagi ya teman-teman. Sebelum kita pasangin nih bagian shocknya teman-teman, jelas ya. Saya juga mau ngeliatin dulu deh. Ada shock juga yang udah saya buat sebenarnya. Nah ini untuk cadangan, dan ada model yang lain cuma belum kita rakit. Nah ini juga seperti ini teman-teman shocknya. Ini bagian pernya juga saya custom kawatnya. Ini hampir mirip kayak WL TOS, cuma kawatnya saya lebih kecil dan saya bikin lebih panjang, sekitar 18 mm untuk pernya seperti ini. Jadi sementara kita bakal cobain pakai ini dulu, nanti kita bakal coba pakai elektriknya di next video ya, karena ini biar jelas dulu kalian bisa ngelihat seperti ini. Saya bakal pasangin dulu. Nah oke teman-teman, jadi udah kepasangin. Nah gampang banget ya copot pasangnya. Nah sini saya mau nyontohin ke kalian sebelum kita pasangin. Nah jadi teman-teman, kalau motornya ada di atas gearbox ini, jadi pada saat kalian untuk pengaturan wheelbase nya enak banget. Nah jadi si motor tuh ngikutin teman-teman, aman, mau maju mau mundur, jadi nggak keganggu. Jadi nggak ada mon di sini di bagian sasis, jadi kosong. Kalian bisa atur seenak kalian untuk ngatur wheelbase nya seperti itu. Seperti ini misalnya nih, oh nggak ada masalah. Mau dibikin panjang segini pun, kita mau coba disimpan di awal lagi ya. Kita bakal pasang dulu. Nah oke teman-teman, jadi udah kepasangin lagi. Nah kurang lebih seperti ini ya, kalian udah jelas dan paham ya teman-teman. Nah berikutnya untuk di settingan kit WL TOS versi 5 ini, saya sengaja nggak kasih dulu chamber di sini. Kalau kalian bisa lihat ada cuma dikit banget, beberapa derajat doang. Terus saya bikin settingan bagian depan juga lebih lebar dibanding belakang teman-teman. Nah kalian bisa perhatikan. Oke, kita bakal lihat sudut angle-nya seperti ini.
Ini udah ada casternya. Nah, terus saya juga lupa di sini saya udah bikin stopper di bagian knuckle-nya. Nah, ini ada stopper, teman-teman. Nah, bagian ini. Oke. Terus di sini lower deck juga, ini pengaturan untuk testeringnya saya buat seperti ini. Ini lower decknya udah bener-bener udah kayak bukan WL ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bakal lihat sedikit penampakannya dari bawah ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini penampakan kita dari bawah ya. Ngelihat sedikit permainan shocknya biar kalian bisa lebih jelas ngelihatnya. Oke. Ini belakangnya juga masih luas banget, teman-teman. Kita lihat sedikit angle-nya. Oke. Nah, aman ya teman-teman, kalian bisa perhatikan. Oke. Travelnya panjang banget bagian depan. Emang sengaja saya bikin kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal cobain pakai body, teman-teman. Kita tempelin. Oke. Nah, pada saat ada traksi bagian depannya langsung angkat ya, teman-teman. Nah, bagian belakangnya, bagian depannya. Nah, kita bakal lihat di sini bagian depan bannya over. Lihat kok, kalian bisa perhatikan karena emang sengaja saya bikin lebih lebar banget. Dan kalau mau pakai body ini pun berarti harus bikin fender lah ya, dipanjangin nih tuh. Nah, kalau kalian bisa perhatikan di sini bukannya shocknya nggak main ya teman-teman, tapi ketahan sama si fender ini. Nah, sebenarnya ini masih banyak banget space. Kita ambil aja nih. Nah, enak banget ini teman-teman, cuma ketahan sama si fender ini nih, karena kan bannya yang depan kita setting panjang. Nah, kalau kalian bisa perhatikan nih, yang belakang hampir pas lah ya. Nih. Tuh. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini masih banyak banget space-nya sebenarnya. Nah, ini kita tekan ya di bagian sasis. Karena kalau di body udah nggak bisa karena mentok sama fender ini si bannya gitu. Jadi masih aman. Jadi kalau ada traksi di belakang, wah ini jengat-jengat banget nih. Mik. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita kembaliin lagi ke awal. Nah teman-teman, jadi kurang lebih si WL Toys versi 5 kita seperti ini. Nanti kita bakal cobain pasang elektriknya ya. Itu kena fender nih karena lebar banget teman-teman. Kalau kalian bisa lihat tuh, enak banget ini. Sebenarnya masih banyak banget space-nya tuh. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini dulu teman-teman, cukup. Kita lanjutin nanti di part berikutnya. Kita bakal pasangin elektriknya dan kita langsung bakal test drive juga seperti apa. Akhirnya kit WL Toys versi 5 kita juga akhirnya beres juga. Nanti tinggal bagian test drive nya seperti apa. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kalian semua. See you next time, kita bakal ketemu lagi di video keren, video seru berikutnya. See you guys.